Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Nugraha dengan NIM 211FI03014, mahasiswa Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Namun sebelum itu, apakah saudara ketahui apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, organisasi, perusahaan, yayasan, dan sebagainya demi kepentingan sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan yang pelik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki indeks persepsi korupsi yang cukup tinggi. Pada periode tahun 2014 sampai 2017, tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK tercatat sebanyak 618 kasus. Transparansi Internasional Indonesia mengeluarkan sebuah indeks persepsi korupsi di mana yang menunjukkan bahwa negara Indonesia berada pada posisi 96 dari 180 negara pada awal tahun 2022. Tindak pidana korupsi atau perilaku korupsi sangat erat kaitannya dengan dimensi penyuapan, pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan keuangan, penyalahgunaan uang negara demi kepentingan pribadi ataupun golongan ya ataupun korporasi. Maka dari itu penting sekali untuk melakukan pencegahan ataupun upaya-upaya agar tidak terjadi korupsi di negeri ini, negara Indonesia. Namun sebelum itu saya akan memaparkan apa saja ciri-ciri dan jenis dari korupsi ya. Ciri-ciri yang pertama yaitu ciri-ciri korupsi yang pertama yaitu suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Yang kedua, penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya. Dan yang ketiga, dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. Selanjutnya, merupakan jenis-jenis korupsi. Berdasarkan tipenya, korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi transaktif. Yang kedua, korupsi yang memeras. Yang ketiga, korupsi investif. Yang keempat, korupsi berkerabatan. Yang kelima, korupsi defensif. Yang keenam, korupsi otogenik. Dan yang ketujuh, korupsi investif. Oke, selanjutnya itu merupakan korupsi dalam berbagai perspektif ya. Yang pertama ada perspektif budaya. Korupsi menurut perspektif budaya merupakan suatu tindakan yang melanggar nilai-nilai atau norma kejujuran ataupun sosial, agama maupun hukum. Korupsi digolongkan dalam serious crime ya, merupakan tindakan serious crime yang dimana di sini merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi seluruh tatanan kehidupan, yang dapat mempengaruhi juga aspek ekonomi, hak sosial masyarakat dan negara dalam jumlah yang besar. Yang kedua ada perspektif agama. Korupsi dalam perspektif agama yakni agama memandang tindakan korupsi merupakan tindakan yang melanggar norma atau perbuatan yang keji. Sementara itu dalam konteks agama Islam, korupsi sama dengan fasad ya, yaitu tindakan yang dimana dapat mempengaruhi atau merubah tatanan kehidupan, di mana pelakunya dikategorikan melakukan jinayat kubro, yaitu dosa yang besar. Dalam Islam juga tindakan korupsi ini melanggar syariat. Dan yang ketiga yaitu persepsi hukum. Korupsi menurut hukum yaitu perbuatan ya yang menentang hukum atau melawan hukum, di mana perbuatan ini menguntungkan diri sendiri, golongan atau kelompok atau korporasi yang tidak hanya perorangan, bisa juga untuk pergolongan, di mana merugikan suatu negara ya dalam jumlah yang besar. Oke. Dan selanjutnya ada faktor umum yang menyebabkan korupsi. Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bolon,
atau sering disebut Ghosn teori, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi ada 4. Yang pertama yaitu greed atau keserakahan. Keserakahan di sini merupakan sifat alami manusia yang selalu ingin mendapatkan lebih dan lebih dari apa yang mereka miliki, sehingga timbul keinginan untuk melakukan kecurangan seperti korupsi. Yang kedua yaitu opportunities atau kesempatan. Korupsi terjadi bila mana ada kesempatan, maka seseorang dapat kecenderungan melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang ketiga yaitu needs atau kebutuhan. Kebutuhan di sini dimaksudkan di mana perilaku manusia yang konsumtif ya, di mana pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran, yang selalu membutuhkan kebutuhan, sehingga ini merupakan faktor internal di mana manusia tersebut atau orang tersebut dalam memenuhi kebutuhannya dilakukanlah tindakan curang, yaitu tindakan korupsi. Dan yang keempat yaitu exposure atau pengungkapan. Nah, sekarang bagaimana pencegahan yang harus dilakukan terhadap tindakan korupsi? Pencegahan yang dilakukan memiliki 3 strategi. Yang pertama yaitu strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisi penyebab dan peluang seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Upaya preventif ini dilakukan dengan yang pertama bisa memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, yang kedua memperkuat Mahkamah Agung serta jajaran peradilan di bawahnya, yang ketiga membangun kode etik di sektor publik maupun di sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Yang kedua yaitu strategi detektif. Upaya ini adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Seperti dapat dilakukannya perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik, serta partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional. Dan yang terakhir yaitu strategi represif. Strategi ini merupakan upaya represif, merupakan usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dengan biaya murah, sehingga para pelakunya dan segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif ini dapat berupa penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi. Yang kedua penyelidikan, penuntutan peradilan, penghukuman koruptor besar dan efek jera, yaitu selanjutnya bisa dengan penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas. Oke, mungkin sekian. Seperti itu saja gambaran mengenai upaya penindakan korupsi di Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.